Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Janah Lubis dari Unit Kerja Biro Keuangan dan BUMN. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pertama yang akan kita bahas yaitu akuntabilitas. Konsep akuntabilitas. Di dalam konsep akuntabilitas, kita akan mempelajari mengenai pengertian akuntabilitas, aspek-aspek akuntabilitas, pentingnya akuntabilitas, dan juga tingkatan akuntabilitas. Menurut Penny Kalukito, pengertian akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal yang menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya. Aspek-aspek akuntabilitas. Aspek yang pertama yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Tiga fungsi utama akuntabilitas publik adalah untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional, dan yang terakhir untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, peran belajar. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan, yang dimulai dari akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kemudian ada akuntabilitas individu. Hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga ada akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, ada akuntabilitas organisasi, hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang terakhir ada akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Bahasan selanjutnya yaitu mekanisme akuntabilitas. Setiap orang memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Mekanisme ini dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi, hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia ada 3. Yang pertama, perencanaan strategis atau strategic plan yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, serta rencana strategis untuk setiap SKPD dan SKP untuk setiap PNS. Yang kedua ada kontrak kinerja. Semua PNS tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kinerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dan atasan langsungnya. Yang ketiga ada laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dibutuhkan 9 aspek. Yang pertama ada aspek kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang sangat penting dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua ada transparansi.
Tujuan dari adanya transparansi salah satunya adalah untuk mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Yang ketiga, adanya integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Selanjutnya ada tanggung jawab atau responsibilitas. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga, bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Lalu ada kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kemudian ada keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan. Lalu, kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Yang terakhir, adanya konsistensi, karena konsistensi menjamin stabilitas. Akuntabilitas dalam konteks terdiri dari transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, serta konflik kepentingan. Lalu bahasan selanjutnya ada menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Prinsip ASN sebagai profesi, yaitu ada 8. Yang pertama adanya nilai dasar, yang kedua kode etik dan kode perilaku, yang ketiga komitmen, yang keempat integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, yang kelima kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, yang keenam kualifikasi akademik, yang ketujuh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan yang terakhir profesionalitas dalam jabatan. Mari kita bahas topik yang kedua, yaitu nasionalisme. Prinsip-prinsip nasionalisme ada 4. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Jika kita berbicara tentang nasionalisme, tidak jauh dari Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai jati diri bangsa, ketuhanan yang Maha Esa berarti bangsa yang ada di sini. Sementara hasil yang ingin dicapai dari sila pertama yaitu adalah bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan halal dan haram, dan bisa membedakan yang hak dan yang batil. Sementara wujud nyata dalam perilaku sehari-hari yang dapat kita amalkan dari Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah jujur dan mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, dan juga sabar, jiwa besar, dan berprasangka baik. Pancasila sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai jati diri bangsa, maksudnya adalah bangsa yang menghormati hak dan asasi manusia. Hasil yang ingin dicapai dari sila kedua ini yaitu berlaku adil dan menghormati hak asasi orang lain. Sedangkan wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, adanya sikap toleran, tidak zalim, sopan dan santun, dan saling tolong-menolong. Keteladanan dalam pengamalan kemanusiaan bisa dilihat dari contoh Ibu Hajah Andi Robiah atau Suster Apung. Beliau adalah seorang perawat. Sebagai perawat, ia memiliki prinsip yaitu bekerja sebagai pelayanan dan tanggung jawab kepada masyarakat. Ia memandang bahwa mereka juga saudara kita dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Maka dari itu, beliau telah mengamalkan pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, maksudnya adalah bangsa yang cinta tanah air. Hasil yang ingin dicapai adalah siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, siap sedia menjaga persatuan dan kesatuan. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari yaitu adalah sikap rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara.
Istilah keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai jati diri bangsa, maksudnya adalah bangsa yang demokratis. Hasil yang ingin dicapai yaitu tidak mau menang sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, dan juga tidak berbuat yang merugikan orang lain. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari adalah mau mendengar pendapat, siap menang, suportif, dan juga bertanggung jawab. Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, artinya bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Hasil yang ingin dicapai adalah tidak mementingkan diri sendiri, memperhatikan nasib orang lain, dan juga gotong royong. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari dapat dilakukan dengan cara tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja sama, dan saling membantu. Bahasan selanjutnya dari Aneka adalah etika publik. Pengertian etika. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Yang pertama yaitu pentingnya etika dalam urusan etik. Terdapat dua kewaspadaan. Yang pertama kewaspadaan profesional, yang maksudnya adalah menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Yang kedua ada kewaspadaan spiritual, yaitu penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Legitimasi kebijakan ada 3. Yang pertama, legitimasi kekuasaan. Masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat Tuhan serta memiliki kekuatan kodrat yang besar. Lalu ada legitimasi sosiologis, proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Yang ketiga yaitu legitimasi etis. Norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Lalu bahasan yang kedua adalah tindakan yang harus dihindari karena termasuk konflik kepentingan. Tindakan itu antara lain ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan. Yang kedua, membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas tugas sebagai pejabat pemerintahan. Dan contoh yang ketiga adalah menerima segala bentuk hadiah dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan pemerintahan. Sumber-sumber kode etik bagi ASN ada 6. Yang pertama itu PP nomor 11 tahun 1999 tentang sumpah jabatan pegawai negeri sipil dan anggota angkatan perang. Yang kedua ada PP nomor 21 tahun 1975 tentang sumpah jabatan atau janji pegawai negeri sipil. Yang ketiga ada PP nomor 30 tahun 1980 yaitu tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Yang keempat ada PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Yang kelima ada PP nomor 53 tahun 2010 yaitu tentang disiplin PNS. Dan yang terakhir ada PP nomor 5 tahun 2014 yaitu tentang aparatur sipil negara. Aplikasi kode etik dalam pelayanan publik. Sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu beserta penyadaran akan perlunya menaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek kognisi dan aspek profesionalisme dari seorang pegawai sebagai abdi masyarakat. Bahasan selanjutnya yaitu komitmen mutu. Pendekatan inovasi. Inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. 4 cara berinovasi. Yang pertama ada penemuan, pengembangan, duplikasi dengan cara sintesis. Bahasan yang terakhir dari Aneka yaitu anti korupsi. Menurut Indrianto Sinuaji,
Berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan bribery atau penyuapan dan kickbacks atau penerimaan komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Ciri-ciri korupsi ada 6. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, dan mengkhianati kepercayaan. Jenis-jenis korupsi ada 7. Yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan juga gratifikasi. Selanjutnya adalah tunas integritas. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan, dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungan. Ada 9 dasar nilai anti korupsi. Yang pertama ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Sekian Learning Journal mengenai aneka yang dapat saya singkatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.